semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Danang Mulia, sekaligus pemateri pada hari ini Bapak Haji Abdul Wahid SPD. Yang kami hormati pemateri Kombel pada hari ini juga Bapak Ihsan Muhammad Ramadan SPD. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru yang hadir di ruangan ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir secara virtual pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa 20 Agustus tahun 2024 kita bisa berkumpul dalam acara komunitas belajar diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 2 Danang Mulia dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya. Semoga kita di yaumul akhir nanti dapat mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Ihsan Ramadan, kemudian penyampaian materi kedua oleh Bapak Haji Abdul Wahid SPD. Selanjutnya ada refleksi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup oleh Bapak Sahadi. Baik, Bapak dan Ibu guru hadirin semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Ihsan Ramadan SPD. Kepada beliau saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah membuka acara ini. Pertama saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka materi komunitas belajar kali ini, yaitu tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Nah, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan zaman, supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan hendaknya menghamba kepada murid atau berpusat kepada murid. Artinya pendidikan dilakukan dengan berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minat pada setiap peserta didik. Ya, jadi setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda. Jadi tidak selamanya kita harus sama ratakan. Ketika ada seorang anak berbakat pada matematika, ada yang berbakat pada bahasa Indonesia, seperti itu ya. Jadi tidak disamakan. Kemudian yang ketiga, guru adalah petani dan sekolah adalah lahan. Jadi setiap petani memiliki caranya masing-masing untuk mengelola lahan tersebut, ya. Nah, contohnya petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya dari gangguan hama. Tapi untuk menghindari hama tersebut caranya berbeda-beda. Seperti itulah yang namanya pendidikan berbudaya positif. Nah, itu. Kemudian dalam hal tersebut dibagi beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek disiplin positif. Disiplin positif. Nah, coba Bapak Ibu semua yang hadir di rapat ini, coba satu orang berpasang-pasangan, dua orang. Nah, salah satunya menuliskan di kertas salah satu barang berharga. Ya, salah satu barang berharga yang ingin Bapak Ibu pegang. Ya, silakan dicoba di kertas
ditulis. Misalnya barang berharga yang ingin Bapak Ibu pegang itu sertifikat rumah atau mobil misalnya. Berpasang-pasangan, yang satu menunggu rekannya menulis ya. Misalnya Bapak Ibu memiliki barang berharga seperti handphone, misalnya iPhone 13. Nah, boleh ditulis itu ya. Nah, sudah Bapak Ibu ditulis? Sudah. Nah. Cukup satu orang saja ya. Terus satu orang. Nah, satu Enggak orang dua-duanya. saja. Yang menulis barang berharganya itu coba dimasukkan ke dalam tangan, dikepal dengan kuat. Ya. Dikepal dengan kuat. Yang menulisnya? Ya, yang menulisnya. Ya. Dikepal dengan kuat ya, sangat kuat. Nah, sekarang berhadapan dengan rekannya yang sebelahnya. Coba yang memiliki barang berharga tersebut kepala dengan kuat, lalu rekannya coba membuka kepala tersebut. Ayo, bisa atau tidak? Coba. Satu tangan aja. Kepala dengan kuat, ayo. Yo, hitung sampai 3. 1, 2, 3, kepala dengan kuat. Jangan sampai rekannya mengambil barang berharga yang kalian inginkan ya. Nah, ada yang berhasil? Ada yang tidak? Tidak ada ya. Nah, maksudnya apa sih itu? Berhubungan dengan disiplin positif, yaitu adalah kontrol diri. Jadi ketika seseorang ya telah mengontrol dirinya, maka tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, seperti itu. Seperti kita sebagai pendidik, kita harus bisa mengontrol murid. Kita kontrol karena murid itu adalah barang berharga untuk kita. Ya, jangan sampai terbawa oleh arus negatif. Makanya di situ ada disiplin positif. Seperti itu ya. Bayangkan barang berharga yang kita genggam tadi itu adalah murid kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol murid kita, menjaga murid kita agar tidak terambil oleh faktor negatif. Seperti itu ya. Nah, itu adalah disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke teori kontrolnya ya. Teori kontrol bahwasanya diri sendiri adalah memegang kendali penuh seperti tadi ya. Diri sendiri adalah memegang kendali penuh dalam mengontrol diri. Seseorang akan melakukan suatu atau tidak tergantung pada motivasi dirinya sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, jadi untuk memegang kendali tersebut itu sudah harus sadar ya. Sadar akan keinginan kita ya, tujuan kita. Jadi kita tentukan seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru kita sebagai pendidik. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, apa yang disebut dengan penghukum nanti akan dijelaskan ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Sebentar ya, saya Nah, di sini dalam teori kontrol ini ada beberapa macam. Yang pertama itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku kontrol itu memiliki tujuan. Yang ketiga itu
berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu model berpikir untuk menang dan menang. Tidak ada model berpikir untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itulah namanya kontrol diri. Ya, kita harus memiliki jiwa menang dan menang, bukan untuk kita menang atau dia yang kalah. Ya. Lalu apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dengan disiplin itu bisa menggali potensinya. Misalnya disiplin belajar, berarti potensinya apa? Menjadi manusia yang Pintar. Disiplin dalam beribadah, jadikan manusia yang memiliki akhlak berkarimah. Seperti itu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di zaman sekarang seperti itu ya, kita mendisiplinkan diri hanya untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain, bukan untuk pencapaian diri sendiri yang mulia. Jadi kalau kita disiplin harusnya kita merasa lebih mulia, wah saya sudah disiplin. Bukan kita disiplin karena disuruh, Karena patuh. karena patuh. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi hukuman ya. Tadi kita sudah sebut hukuman. Hukuman itu apa sih? Ada yang tahu apa itu hukuman? Sanksi. Ada yang tahu tidak apa itu? Enggak? Sanksi. Sanksi. Ya, bisa ada lagi selain itu? Anggap apa itu? Apa yang sudah hukuman? Ada yang tahu? Sesuatu. Ya, baik ya, betul, salah satunya adalah sanksi. Itu merupakan salah satu aksinya ya, aksi dari sebuah hukuman. Nah, untuk penjelasannya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi perkembangan yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman dan penghargaan sama-sama akan memberi dampak yang sama, yakni ketergantungan. Nah, jadi hukuman itu diberi ketika peserta didik mendapatkan suatu masalah misalnya, atau membuat masalah. Nah, kenapa diberi hukuman? Itu supaya merefleksikan diri. Ya, bisa salah satunya memberi efek jerah, merefleksikan diri agar kedepannya tidak terulang kembali dalam jangka waktu singkat ataupun jangka waktu panjang. Ya. Lalu hukuman juga berdampingan dengan konsekuensi. Ya, hukuman itu berdampingan dengan konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya, coba saya sebutkan tindakan guru ya. Misalnya, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat kembali berangkat sekolah sampai 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena terlambat. Nah, kalau misalnya
Ada siswa A, bukunya dicoret-coret sama siswa B. Kita sebagai guru bilang ke siswa B, nah, besok kamu ganti ya bukunya si A, karena telah kamu coret-coret. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi hukuman itu yang diberikan langsung. Kalau konsekuensi itu menyadarkan apa yang telah dia perbuat. Jadi kita sadarkan. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, kamu harus bertanggung jawab. Itulah konsekuensinya. Paham tidak? Contoh berikutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Coba. Misalnya ketika olahraga, ada siswa yang telah datang ke lapangan. Guru meminta murid untuk push up sebanyak 15 kali karena terlambat datang saat Hukuman. Lalu kalau misalnya ada siswa A menyenggol minuman siswa B, nah, minumannya tumpah, siswa A diberitahu oleh gurunya, nah ambil pelan, silakan dipel sampai bersih. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Konsekuensi. Seperti itu. Kenapa? Kalau konsekuensi itu anak itu diajar untuk berpikir. Berpikir apa? Untuk kedepannya tidak boleh iseng untuk menyenggol. Jadi konsekuensi itu membuat mereka memiliki pilihan. Kalau saya besok iseng ini, ada konsekuensinya. Oh, tidak? Paham. Seperti itu. Iya paham. Ayo semangat. Nah, jadi perbedaannya tuh tadi hukuman itu membuat dia jerah. Sedangkan kalau konsekuensi itu menjelaskan ke mereka akan konsekuensi yang diterima ketika mereka melakukan sesuatu. Jadi kalau hukuman itu pasti, kita beri hukuman untuk mereka langsung jerah. Tidak boleh mengulanginya kembali. Tapi kalau konsekuensi itu untuk memperingatkan mereka, gitu. Menyadarkan. Menanggulangi mereka, menyadarkan mereka. Kalau iseng seperti ini akibatnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival, untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang, belonging, bahasa Inggrisnya belonging. Belonging ya. Belonging. Kemudian yang ketiga itu kebebasan, freedom. Ya, yang keempat itu kesenangan, fun. Yang kelima itu penguasaan, power. Ya. Misalnya ada siswa bilang begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka menyanyi. Jadi kebutuhan dasar yang diinginkan siswa itu apa kira-kira? Yang tidak terpenuhi karena Kesenangan. kebebasan. Anak itu senang bernyanyi. Nah, di sini nanti akan ada treatmentnya dari kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu. Ketika kita bilang kamu jangan nyanyi nak, lagi ngerjain tugas, sedangkan dia Senang suka nyanyi. nyanyi. Dengan itu dia tuh merasa kebebasan saya merenggut ya gitu. Kemudian ada lagi kasus. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut yang baru. Kasih sayang. Ayo, kira-kira apa? Kasih sayang. Iya. Kasih sayang. Iya.
Tuh, kasih sayang. Nah, jepitannya baru ya, kok cantik banget. Nah, itu kan kasih Dan itu kebutuhan dasar sayang. manusia. Kenapa? Untuk motivasinya nanti. Ya, ketika kita memberikan kasih sayang kepada mereka, nah, satu harian full itu dia akan bersemangat. Iya, Pasti. Jadi kita harus tahu nih 5 dasar ini nih kebutuhan manusia. Ada 2 kasus lagi nih, 2 kasus lagi ya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar dia itu apa? Senang. Iya, Kesenangan. betul. Kesenangan. Dia ngerasa bosan, ngedengerin nulis tugas, ngedengerin nulis tugas. Padahal dia suka bermain di rumah. Jadi kita harus tahu kebutuhan setiap peserta. Tidak begitu. Jadi ketika ada materi, kita men-set materi tersebut mencakup 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pembelajaran kepada siswa, kita harus men-set terlebih dahulu. Anakku ada nggak nih 5-5-nya? Ternyata ada. Sifat mereka nih 5-5-nya, kebutuhan dasarnya nih. Kita set sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya yang bosen tadi suruh nulis, disuruh maju. Ayo, maju, praktekan. Nah, jangan jadi semangat. Misalnya tadi jepitannya baru, coba maju sini. Pengalaman kamu di rumah belinya di mana? Harganya berapa? Nah, seperti itu ya. Ria. Ada satu kasus lagi terakhir nih ya sebelum pindah materinya ke Pak Haji nih. Misalnya aku sebel gambarku tuh jelek. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman depan kelasku. Ketika gambarnya jelek, malah ibu gurunya nunjukin, coba nih kok gambarnya seperti ini lihat anak-anak. Kok gajah warnanya biru? Siswanya tuh sebel, aku sebel gambarku tidak rapi, tapi ibu guru malah menunjukkan ke anak-anak yang lain. Kira-kira apa kebutuhannya? Kasih apa? Kasih sayang. kan? Iya. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Ketika kita menjatuhkan anak, maka survivalnya akan rontok. Kedepannya akan down. Saya takut. Dengan guru tersebut hilanglah kebutuhan dasarnya dia. Dasarnya sudah hilang, apalagi nanti yang life skillnya, ya kan? Itu. Ya mungkin itu saja permulaan yang bisa saya dapat sampaikan tentang tadi ya teori pertama itu teori kontrol ya, teori disiplin positif. Terus kita sebagai pusat kontrol ya, dan juga tadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia itu paling dasar sebelum ke tingkat berikutnya life skill, knowledge dan segala macam. Ya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mangga dilanjutkan untuk materi berikutnya kepada Pak Haji. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Ramadan yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Tadi sudah disampaikan ya bahwa kita itu ya sebagai guru itu harus menguasai atau berpusat pada murid. Terus juga guru itu sebagai kontrol diri yang dimana menjaga murid kita itu agar terhindar dari hal-hal positif ya. Negatif. Dari hal negatif. Bagus, berarti masih Kemudian, fokus. posisi kontrol guru juga sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, serta manajer. Terus kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya nanti. Survival, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah selanjutnya ada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Wahid SPD. Kepada beliau kami persilakan.
terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu buat saya, dan sebelumnya juga moderator sudah memberikan ice breaking ya, supaya kita tidak ngantuk. Iya. Ya, jadi memang Konsentrasi ya Pak. konsentrasi, jadi itu bagus sekali, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, kita coba ke Pak Sahadi. Coba Pak Sahadi pimpin untuk tepuk apa tuh yang bagus banget? Tepuk tangan sore-sore. Boleh, silakan Pak Sahadi pimpin. Yang lain berdiri semua atau bagaimana? Nah, boleh. Terima kasih kepada teman-teman untuk memulai pembelajaran di siang hari ini. Untuk menyemangatkan anak didik kita diawali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Dan nanti ada tepuk semangat sudah dilaksanakan, kita akan tepuk anak soleh dan soleha supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan berakhlakul karimah. Tepuk anak soleh soleha. Aku anak soleh soleha, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Ya, terima Mari kasih. tepuk tangan dong. Baik, training yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman dan webinar masih terus semangat untuk bisa memahami dan membedah materi pada siang hari ini. Teman-teman yang berbahagia, bahwa tadi pemateri sebelumnya yaitu Kapten kita SD Negeri 2 Danamunya Pak Muhammad Iksan telah memberikan ulasan yang sangat bagus dan cukup luas. Ya, terus juga Pak Iksan telah memberikan contoh-contoh simulasi dengan keadaan yang biasanya terjadi di sekolah. Ya, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menerapkannya untuk selanjutnya. Ada beberapa yang perlu saya tebalkan dari materinya Pak Iksan. Yang pertama adalah mengenai disiplin. Ibu Bapak ya, seperti tadi Pak Iksan sudah jelaskan. Nah, disiplin itu ada dua ya sebenarnya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, ini di dalam pembelajaran paradigma baru sesuai dengan konsep filosofi Ki Ageng Dewantoro, kita sebagai guru bagaimana bisa menciptakan disiplin yang intrinsik ya. Jadi siswa atau murid-murid itu disiplinnya bukan dipecut, bukan dibawain sabet ya, tidak. Jadi mereka harus timbul dari hati sendiri, bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar, bahwa tidak boleh melakukan hal yang tidak terdapat dalam keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi kita tugasnya hanya untuk menuntun, ya, tidak boleh kita memaksa, tidak, apalagi kita mengintimidasi. Itu pembelajaran yang paradigma baru ya. Jadi mohon Ibu Bapak semua bahwa dalam menanamkan disiplin terhadap anak tidak boleh adanya tingkat pemaksaan. Kita bagaimana meramu untuk bisa menciptakan bahwa disiplin itu tumbuh dan berkembang dari hasil kesadaran daripada anak-anak didik kita ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ada tadi mengenai posisi ya, posisi kontrol sebagai guru ya. Kita juga nanti saya akan ulas lagi.
bagaimana sih kita seharusnya bertindak sebagai guru di dalam kelas maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga mengenai hukuman konsekuensi ya. Nah ini Ibu Bapak, di dalam paradigma baru kita sekarang tidak boleh dengan alasan apapun untuk melakukan hukuman. Hukuman terhadap anak itu tidak boleh, baik fisik maupun verbal. Nah apa sih gantinya? Gantinya itu adalah konsekuensi. Ya nanti konsekuensi yang akan kita kembangkan di sekolah ini. Konsekuensi itu artinya apa namanya, sebuah pendekatan bentuk peneguran terhadap anak, tetapi tidak menyakiti, ya tidak ada apa namanya hal-hal yang membuat anak jadi drop dan sebagainya dan sebagainya. Yang kemudian yang lebih tinggi lagi adalah namanya restitusi, Bu Om ya dan teman-teman yang lain. Nah ini yang kita akan bahas di siang hari ini. Ya apa sih restitusi itu? Ya baik, kita lihat di slide. Ya kita lihat yang tadi Pak Iksan sudah bicarakan bahwa di sini kita ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang harus kita kembangkan untuk murid. Ya sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan itu semua untuk murid dan murid sampai 3 kali gitu. Jadi semua kita sebagai pendidik tidak bisa berpikir yang lain. Jadi pikirannya harus murid saja, murid lagi ya. Nah di sini apa namanya, di sini kita ada nilai guru penggerak ya. Sebenarnya sama ya, artinya guru penggerak itu dididik, dilatih untuk mengimbaskan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Jadi artinya nilai-nilai itu wajib dimiliki oleh setiap guru. Yang pertama ada nilai bulan bahwa yang berpihak pada murid. Jelas, tuh lagi murid lagi. Yang kedua mandiri. Mandiri itu apa? Ya mandiri adalah kita harus mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya, jadi ya termasuk manajemen kelasnya bagaimana. Terus misalnya di dalam kelas ada hal-hal yang tidak mengenakan, ya minimalnya kita bisa mengantisipasi itu. Ya kita bersandar pada diri sendiri. Jadi jangan sampai jadi guru misalnya ada yang nakal, terus minta bantuan lagi, sini minta bantuan, Pak, ini kenapa sih bisa begini? Nah itu berarti jiwa mandiri kita masih kurang. Kalau bisa ayo sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Ya kolaboratif itu daripada kata kolaborasi. Kolaborasi itu adalah apa namanya? Kerjasama. Ya bekerja sama. Ya jadi kita sebagai guru harus mampu untuk bekerja sama, baik dengan guru dengan murid, guru dengan orang tua, ataupun guru dengan masyarakat secara umum. Ya jadi mungkin di SD kami kolaborasi dengan orang tua sudah sangat tinggi Pak ya. Jadi karena sering banyak orang tua yang datang menceritakan anaknya, terus yang datang minta bimbingan, yang datang minta apapun, ya itu namanya bentuk kolaborasi. Ya dan itu harus terus dijalankan Pak. Jadi kita harus lebih luas lagi, misalnya dengan stakeholder yang lain, kita tetap harus berkolaborasi. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kita sebagai guru itu inovatif. Inovatif itu inovasi ya, jadi terus berusaha untuk menciptakan hal-hal baru, hal-hal yang bisa merangsang, hal-hal yang bisa menarik perhatian siapa? Murid. Jadi semua ini kita muaranya kepada murid. Ya, jadi misalnya bikin kelasnya kayak kelas ini, dididik kita dan sebagainya, itu namanya inovatif. Ya. Jadi terus kembangkan terus. Nah kemudian yang terakhir teman-teman, yang ini kadang lupa bahwa kita sebagai guru juga harus reflektif. Reflektif itu apa? Ada yang tahu reflektif? Bu Piko barangkali.
reflektif. Refleks itu mantul. Kalau lampu itu ada reflektor, jadi yang jadinya kecil jadi menyebar. Artinya apa? Jadi reflektif ini kita membuka diri bahwa jangan sampai kita gara-gara jadi guru seolah-olah semua salah, seolah-olah murid salah. Kadang juga kita bisa salah, Pak. Ya, jadi tolong setiap pembelajaran itu boleh menanyakan kepada siswa setelah ini. Nah, Dek, Cung, Bapak ajarin cepetan beli, misalnya begitu, itu boleh ya. Nah, Cung, Nok, Bapak ngajarin kakek nulis beli, kalau nulis Pak, itu artinya itu reflektif apapun ya. Atau lagi kita lagi marah sebagainya, reflektif itu sangat baik untuk umpan balik terhadap kita. Oh iya, kita pun cara reaksi maksudnya sudah sangat baik ya. Jadi sekali-kali kita nggak boleh nilai diri sendiri, boleh dinilai orang lain ya. Itu namanya reflektif. Itu yang wajib Pak Adi, yang wajib kita lakukan bagi seorang guru. Kemudian yang di kotak kedua itu ada peran gurunya, jadi peran guru. Yang pertama menjadi pemimpinan pembelajaran, ya, dan bahkan menjadi coach bagi guru lain. Tuh, di sini saya pikir sudah sangat bagus ya, ada Pak Iksan, ada Bu Ulan, ada Bu segala macam. Artinya kita IHT bisa saja, in-house coaching. Jadi artinya setiap orang itu bisa ngajarin ke yang lain gitu loh. Silakan, ada misalnya Bu Om pandainya di bidang apa, itu boleh ya. Jadi artinya boleh menularkan atau mengimbaskan kepada teman-teman lain. Jadi dalam satu struktur organisasi sekolah nanti semua tidak ada ngomong tidak bisa ya Pak Haji. Semuanya harus bisa. Karena apa? Kita tidak bisa, tetapi dari imbas dari teman yang lain. Ya, itu dan semuanya akan terus berputar. Insya Allah kita akan bisa menjadi pendidik yang bisa terus mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Ya kayak tadi ya, kita harus punya nilai kolaborasi, dan nilai-nilai itu juga harus dikembangkan. Ya Bu Om, aja dewek, harus terus. Ayo. Gandengan Ki. Iya, sama-sama saja kolaborasi. Ya baik, misalnya kolaborasi itu bukan hanya dengan guru loh, dengan orang tua boleh, dengan tempat lain juga, dengan stakeholder lagi juga boleh Bu Piko. Misalnya stakeholder ya, contoh Bu Om punya berkolaborasi dengan misalnya catering, kan jadi cateringnya bisa, ya mungkin kan bisa harganya bisa jadi bagus. Itu salah satu peran Pak Adi. Jadi tidak ada yang salah seperti itu. Iya. Tidak ada salah Bang. Tidak ada yang salah, tapi ya jangan diterusin. Baik, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid. Nah teman-teman, ya ini juga salah satu paradigma baru ya, bahwa kita di dalam kelas itu jangan seolah-olah kita sok paling kuasa ya. Jadi sekarang sudah wayahna peran kita dikurangi dari kemarin 70%, sekarang dibalik, kitanya 30%, muridnya yang 70%. Jadi artinya kita kembangkan bakat-bakat mereka, jangan sampai ditekan ya. Pokoknya kita ngajar itu ya seperlunya aja Pak Adi ya, nggak usah ngomong terus dari awal sampai akhir Kayak dagang obat. kayak dagang obat ya, itu sebenarnya nggak bagus ya. Jadi paradigmanya silakan kita kasih pemantik, kita kasih pertanyaan pemantik saja atau apapun lah yang jadi mereka eksplorasi sendiri. Iya. Misalnya kayak Bu Ulan tempel kayak begitu, nanti mereka akan sendirilah, kita tinggal mengarahkan seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita menuntut, kita itu petani ya, kita itu petani, sekolah itu sawahnya, anak-anak itu tanamannya. Tuh, bagaimana kita menjaga mereka supaya
tanamannya bisa hidup, tanamannya tidak diganggu hama, tidak kekurangan air dan sebagainya. Itu tugas kita, Ibu Bapak. Ya, jadi salah sendiri kenapa pilih profesi menjadi guru, dan sekarang tuntutannya seperti itu. Ya, kita tidak bisa main-main. Ya, mudah-mudahan insya Allah sekolah kita hal-hal begitu terus kita akan kembangkan. Ya, kemudian yang selanjutnya mengenai visi. Ya, kita kemarin sudah rapat sama orang tua mengenai visi yang sudah kita terapkan di sini, yaitu 3S dan 3R. Nah, ini prosesnya seperti ini Bu Bapak. Jadi ada istilah bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Ini step-step untuk membuat misi. Ya, seperti kemarin bahwa misi memang kita mimpi. Jadi mimpi tidak boleh cetek. Mimpi itu harus dalam, harus tinggi. Ya, kalau jatuh pun jadi nantinya di awang-awang, jatuh di tanah. Ya, Ibu Siti begitu. Ibu Siti belum punya pasangan, cari yang seganteng-ganteng mungkin. Siap, cari Ti. Nanti dapatnya kan lumayan lah, sedikit ganteng. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini kita sekedar tahu saja bahwa ini tahap-tahapnya dalam menggali atau menciptakan sebuah visi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita pokok bahasan yang utamanya adalah budaya positif. Ya, budaya positif. Kenapa sih sekolah harus budaya positif? Kenapa? Ya, karena memang sekolah ini tempat menggembleng atau tempat mendidik anak-anak supaya mereka selalu berpikir positif, bertindak positif, bertingkah positif, dan semuanya tidak ada yang negatif. Makanya kita perlu mencontohkan budaya-budaya ini dalam setiap langkah kita, baik di kelas, di kantor maupun di sekitar sekolah. Ya, karena kita guru, seperti filsafatnya diguru dan ditiru. Ya, baik. Di sini ada budaya positifnya ini. Kenapa harus dibuat budaya positif itu? Harus disiplin positif dan kebijakan universal. Nah, ini kita juga perlu belajar berarti bagaimana sih menciptakan kebijakan yang universal. Artinya kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh warga sekolah atau seluruh anak-anak didik di tempat kita. Ya, jangan sekali-kali nanti membuat kebijakan asal dewek baik. Ya, yang lainnya merasa aduh, saya kok tidak diakomodir, saya kok tidak merasa dihargai. Kebijakannya hanya untuk teman-teman yang satu geng dan sebagainya. Nah, di sini ada nanti teori motivasi yang tadi Pak Isa sudah jelaskan mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus berdasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita bisa memposisikan bagaimana kita pada saat di dalam kelas. Ada 5 posisi guru tuh. Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada juga sebagai manajer. Ya, yang paling bagus ya katanya sebagai manajer. Ya, tetapi saya pikir tidak harus semua manajer ya. Kalau manajer mungkin siswa-siswa yang mungkin punya karakter yang kurang baik secara misalnya didekati secara halus, tidak mempan, ya memang harus juga sekali-kali mungkin penghukum. Tapi bagaimana sih menghukum itu supaya tidak menyakiti perasaan teman-teman atau perasaan murid. Nah, di sini ada pemahaman konsep ya. Pemahaman konsepnya disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak supaya bisa melakukan kontrol diri. Ya, kayak tadi seperti contoh Pak Iksan memberikan kertas terus menuliskan
apa barang-barang yang disenangi terus digenggam dan temennya mencoba menggenggam, dan itu tidak akan bisa kecuali kita rela sudah dikasihkan. Ya, artinya apa? Bahwa disiplin itu memang tumbuh dari diri sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada yang bisa diatur. Pokoknya apa ujar kita lah, orang barangnya saya, masa sih kamu mau merebut dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu sebagai seorang guru ya. Jadi kalau misalnya murid lagi artinya mungkin susah dan sebagainya, nah kita harus pakai cara lain. Ya, bahwa ya memang kodrat alam manusia itu seperti itu, mempertahankan kepemilikan yang menurut keyakinannya adalah benar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol, teori kontrol adalah pemegang kendali. Nah, kayak tadi berhubungan dengan disiplin positif, bahwa kalau kita tidak, artinya kertas tadi kita relakan membuang atau membuka baru. Kalau orang lain saya pikir tidak akan dibuka begitu saja genggamannya, karena seseorang itu artinya akan mempertahankan semua keyakinannya ya berdasarkan kebutuhan dasar hidupnya. Nah, kemudian yang ada di sini ditegaskan lagi, nanti kita sebagai posisi kontrol guru itu ya kalau bisa sebagai manajer idealnya. Nah, tetapi memang di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan sebagainya. Ini apa sih indikasinya? Indikatornya bisa dilihat dari sini. Indikatornya adalah kata-kata kita atau ucapan atau kalimat kita setiap melihat anak melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau anak melihat kesalahan terus ngomong sini sabet, nah itu jelas penghukum. Ya. Awas bakal kita mancing kalau ini bener, nah itu juga penghukum. Ya, terus mudah-mudahan dengan adanya artinya ada dengan pemahaman ini kita sudah mulai meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya, insyaallah. Nah, di sini teman-teman bahwa kita ada yang melihat kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini kita perlu implementasikan. Bagaimana sih mengimplementasikan? Nah, kita sebagai guru jangan sungkan-sungkan untuk home visit. Ya, jadi jangan sampai kita ribut diskusi. Saya rokok bener itu mungkin kok. Tidak mau sepatu lah itu terus apa lagi? Nah, artinya kan iya, bilang ngomong dan sebagainya. Ini berarti kan ini ada yang kurang. Maksudnya apa sih, kebutuhan apa yang kurang? No. Kenapa harus dipenuhi? Ya mungkin karena dia kurang. Nah, terus kita tahunya dari mana? Tahunya ya kita harus ada home visit. Jadi kita datang ke orang tuanya, Pak. Misalnya ini kok anak di sini di sekolah begini-begini, Bu. Nah, ternyata kurang kasih sayang. Nah ini tugas-tugas guru, tugas kita di sekolah nanti yang anak itu diberikan porsi yang lebih mengenai kasih sayangnya. Jadi artinya pandanglah murid itu adalah sesuatu yang unik. Ya, jangan sampai dipandang KB pada KB, ABCD sama KB tidak. Doni. Ya, Doni kan saya senang sama Doni. Di sini kita ada Doni yang eksklusif. Udah nggak apa-apa, dia itu senang. Saya pikir mudah-mudahan untuk tahun depan Doni bisa lebih bagus ya. Amin. Artinya karena saya juga merasa sekarang di Doni itu perlakuan teman-teman sedikit terharu, bikin nangis saya. Yang dulu kalau ada Doni kan setengah mati. Iya, Kalau sekarang Doni baru senang seperti itu. pada gitu. Ya, itu dia. Ya, itu sebagai terapi kita. Ya, sebagai terapi kita sebagai guru di sini, mudah-mudahan dia bisa berhasil. Insya Allah pahalanya pahala jariah, Pak. Amin. Kalau Doni udah pinter, nanti dia pasti ingat sekolahnya di SD 2 Dana Mulia. Loh, pasti dia akan datang ke sini ngirim apa Pak Adi. Ya, yakin nanti loh. Karena
pengalaman Doni di sekolah lain, kata ibunya seperti itu. Dina, Dan sebagainya. Ya, jadi tolong kita teruslah, ini budaya-budaya positif termasuknya. Itu boleh bahwa kita tidak pernah membedakan satu sama yang lainnya. Ya, itu budaya positif kita. Ya, kemudian hal-hal lain yang perlu kita cermati adalah, nah di sini setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, ibu bapak, ayo kita sama-sama merenungkan. Ya, sekarang paradigma baru teman-teman, bahwa di sekolah tidak boleh ada peraturan, tidak boleh ada peraturan kelas. Kenapa tidak boleh ada peraturan? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, baik. Karena kita itu pengen mendisiplinkan anak itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena patuh begitu. Ya, itu salah satunya benar. Tetapi implementasinya nanti kita dengan pemahaman ini, ya teman-teman wali kelas terutama, mari kita sama-sama merubah peraturan sekolah itu menjadi keyakinan kelas. Ya, peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Apa sih bedanya permasalahannya? Udahlah, oke. Jadi kayak begini ya, kalau peraturan itu cenderungnya kepada negatif, dilarang, tidak boleh. Pokoknya hal-hal itu sekarang bulan dengan anak kecil sudah coret, tidak boleh. Tidak ada kata-kata anak lagi ngangkut mendang-mendang itu, loli, jangan, itu tidak boleh. Yang makanya kita akan bentuk keyakinan kelas. Bagaimana implementasinya nanti di lapangan? Nanti Bu Om atau yang wali kelas semua kita kumpulin untuk diskusi. Ya, tapi saya tidak tahu untuk yang bawah, di kelas bawah. Kalau kelas atas saya pikir bisa. Nanti boleh saja masing-masing orang bagikan kertas kecil, kertas klip kalau ada ya. Nanti mereka suruh nulis sendiri-sendiri. Apa sih yang diinginkan di sekolah ini? Ya, misalnya saya pengen boleh makan, itu boleh semua terus nanti kita baru dipilah-pilah, ini yang belum boleh, ini yang belum boleh, ini yang boleh. Jadi artinya apa? Keyakinan kelas ini bukan dari kita, tetapi dari murid sendiri. Ya, semua harus begitu. Ya, semua harus membuat inspirasinya. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Itu semua nanti setelah sudah disepakati, teman-teman, kita bikin tulisan lalu ditempel di dinding. Itu yang menggantikan peraturan kelas. Jadi, kemudian yang paling penting adalah dalam keyakinan ini tidak boleh sekali-kali menggunakan kata-kata tidak boleh, menggunakan kata dilarang, jangan dan sebagainya. Pokoknya semua kata-kata negatif itu tidak boleh, harus menggunakan kata-kata yang positif. Ya, jadi mudah-mudahan ini yang kita akan kejar nih. Yang akan kejar adalah motivasi yang intinya mereka mengeluarkan unek-uneknya sesuai dengan keinginan. Ya, jadi tugas guru hanya mengarahkan dan menuntut. Nah, kemudian satu lagi ini yang sangat penting, ibu bapak, bagaimana sih kita menerapkan keyakinan kelas yang peraturan. Nah, akhirnya masuk ke sini, ke segitiga restitusi. Nah, ini perlu kita praktekkan, nanti kita praktekkan. Dalam segitiga itu ada menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu setelah keyakinan sudah dibikin, kalau anak yang melanggar kita panggil. Gimana nih? Kayak kemarin saya ada contoh Bu Siti ya. Kita waktu contoh video itu artinya sebenarnya untuk ilustrasi, tetapi kebetulan bener. Waktu hari Senin pelajaran Ibu Eti habis olahraga, ya pas dari sana masuk. Nah, Mas Selo sama Mas Anji pakaiannya ditaruh di sini, sudah tidak pakai
apa namanya Kaos kaos olahraga. Kemudian lari-lari pas saya lihat, sepatunya juga nggak dipakai. Nah akhirnya itu adalah saya coba contohkan itu sebuah kasus, berarti memang benar. Jadi misalnya ada yang seperti itu, setelah kita sudah buat di keyakinan kelasnya Bu Fitri, nah anak-anak yang melanggar itu nanti kita bisa datangin atau kita panggil. Panggilnya apa? Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas itu bahwa anak ini benar yang melakukan. Ya, kemudian kita tenangkan. Ya artinya tenangkannya dalam artian apa? Sudah, jadi jangan sampai seolah-olah dia salah terus kamu salah. Dijudge. Udah. Pokoknya kita nanti bicara apa namanya? Bener tak kamu melakukan ini gitu loh. Walaupun misalnya kita tahu sendiri, kayak kemarin udah jelas-jelas videoin nggak pakai sepatu, pertanyain betul nggak pakai sepatu? Dia bilang betul. Terus saya loh, kamu nggak pakai kaos betul nggak? Betul. Kenapa sih alasannya? Siapa? Kaosnya ongkep. Gitu loh. Berat. Padahal ya sama, saya bilang kalau pakai kaos olahraga juga sama. Iya, kalau pakai kaos biasa juga sama. Kemudian yang kedua mengenai sepatu. Ya kita juga tidak bisa berasumsi kenapa tidak pakai sepatu. Tapi lagi-lagi setelah dilakukan namanya restitusi, baru saya tahu kenapa alasannya. Nah si NG bilang, Pak, sepatunya sayang kalau dipakai olahraga jadi kotor, Bu Eti, seperti itu. Artinya kita tahu dan setelah itu kita baru masuk ke, setelah dia tenang, kita baru validasi tindakan yang salah. Artinya kita arahkan, benar nggak ya seperti itu ya? Jadi bukan kita yang kamu salah, tidak. Yang kitanya pancing dia. Benar nggak sih kalau misalnya kamu olahraga yang lain pakai seragam, kamu enggak? baru dia, iya ya Pak, ya saya salah. Benar nggak pakai sepatu? Nah itu maksudnya yang motivasi intrinsik itu yang tumbuh dari diri sendiri seperti itu. Dia ngakuin aku iya. Nah terus bagaimana? Saya bilang ya sudah, kalau kamu berarti kan kamu melanggar kayak peraturan kelas, karena waktu itu saya masih belum bikin keyakinan. Kamu melanggar peraturan kan? Saya bilang iya Pak, ya saya tidak memakai seragam dan sepatu pas waktu olahraga. Nah kemudian kita timbulkan itu yang nanti dia balik lagi ke diri sendirinya. Sekarang Angie sama Sero setelah ini bagaimana? Itu saya, Bu Eti, Bu Ulan tidak mengarahkan, saya udah pure aja coba ya. Nah terus dia ngomong, Pak, insya Allah minggu depan kalau olahraga saya akan berpakaian lengkap, kemudian saya akan tetap pakai sepatu dan sebagainya. Dan yang saya bikin rada terharu, nggak tahu tidak, dia mengucapkan statement, Pak, saya juga akan menegur temen yang kalau tidak pakai pakaian lengkap. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi hukuman dan apapun ya bentuknya itu dia timbul dari sendiri dan dia akan melaksanakan sendiri. Jadi saya baru nyoba ini kan, kemarin-kemarin kalau salah ya sudahlah, kamu salah. Nah, ternyata ada yang lebih bagus lagi kalau kita panggil, kita jelaskan, kemudian dia harus mengakui kesalahannya dan sebagainya, kemudian baru kita tanyakan ada apa maksudnya atau ada usaha apa setelah kamu berbuat salah. Ternyata dia timbul bahwa ya Pak, saya akan berusaha untuk bisa berseragam rapi dan kemudian saya akan menegur teman-teman saya yang tidak pakai seragam. Jadi artinya yaitu benar-benar hal-hal yang timbul daripada diri sendiri. Nanti coba teman-teman ya saya minta nanti dalam minggu depan minta satu kasus tapi diskenariokan. Dalam artian di kelas misalnya ada apa, menemuin apa, nanti Bu Ulan catat namanya siapa, terus pembicaraannya itu kayak apa. Setiap kelas terkait. Iya, setiap kelas satu-satu. Dengan cara ini ya nanti pas waktu menstabilkan itu pembicaranya kayak apa ditulis, yang ini kayak apa, nah hasil dari anaknya nanti kayak apa. Ya itu jadi tugas untuk kita supaya
dalam nanti di kasus resminya kita sudah tidak segan, ya, termasuk nanti kita bikin mengenai keyakinan kelas yang apa dari peraturan. Nah, ini adalah slide ini refleksi daripada apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan setelah tadi kita sama-sama mendengarkan, sama-sama memahami daripada materi perubahan budaya positif. Jadi simpelnya adalah budaya positif itu bagaimana kita memberikan contoh apapun ya yang bersifat positif. Kayak kita sudah melakukan 3S ya, itu budaya positif Pak. Di depan kelas kita salaman dan sebagainya. Kemudian contoh misalnya ada sampah karena kita ada 3R, terus gurunya pas ada sampah di depan gurunya ambil terus dimasukin ke dalam tempat sampah. Itu budaya positif, artinya kita dilihat sama teman lain, sama murid-murid, wah iya ya, ibu guru ada ngambil, apalagi kita dan sebagainya. Jadi semua pokoknya kita harus terus untuk berbenah menciptakan budaya positif di sekolah kita. Apalagi slogan sekolah kita adalah sekolah ramah anak ya, dimana kita harus bisa mewujudkannya bahwa apapun yang kita lakukan semua demi anak. Kemudian karena kita slogannya ramah anak, berarti anak itu harus senang di sini, harus damai di sini harus menjadi rumah kedua. Ya, jangan sampai anak tidak betah. Ya, jadi pengen anak biasanya pulang jam 12, pengennya pulang jam 1. Ya, kayak begitu. Tapi ya mudah-mudahan, ayo kita sama-sama. Jadi artinya konsepsi kita untuk minggu depan adalah satu, membuat keyakinan kelas, ya, tiap-tiap kelas. Yang kedua adalah membuat satu kasus, ya, ambil satu case dan kemudian dibikin skenario. Kemudian apa yang terjadi, ya, itu yang mungkin yang materi yang hari ini yang kita akan bisa implementasikan di sekolah kita, ya. Mudah-mudahan apa yang didapat saat ini bisa sedikit-sedikit kita untuk merubah paradigma berpikir bahwa yang kemarin, yang pertama guru selalu benar, ya, guru selalu hebat dan sebagainya, sekarang sudah tidaklah. Kita sama-sama, kita saling belajar bahwa di sekolah adalah tempatnya anak untuk bereksplorasi, ya, untuk tetap kita hanya menuntun. Jadi jangan sampai kita seolah-olah mendikte, ayo cuk begini, tidak, silakan tumbuhkan. Yang ketiga adalah kita harus memposisikan anak ada sesuatu yang unik, ya, karena apa? Karena ya anak itu mempunyai kebisaan atau kemampuan masing-masing, ya. Jadi jangan sampai gara-gara matematiknya kawan-kawan 8 misalnya, kita jadi kita jadi mewujudkan dia. Tidak, karena kalau dia mau jadi atlet nggak perlu pelajaran matematik, ya, nah itu yang kencang, ya, seperti itu. Apapun ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita canangkan dalam visi kita sebagai sekolah ramah anak yang mengedepankan 3S dan mewujudkan 3R dalam semua aspek kehidupan bersekolah di sini bisa diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Ya, amin. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak bosan-bosan untuk terus kita belajar. Semangat. Ya, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Pak Haji Abdul Wahid. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Ya, acara ini akan ditutup dengan doa oleh Bapak Sahadi. Kepada Bapak Sahadi, Silakan. Berdiri Pak, biar kelihatan. Jangan, voting.
Aja mau main di jalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد حمدا ينبغي لجلاله وكرمه وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وسيرة في الأمن وبارك رزقي وتبارك الموت ورحمة من الموت اللهم وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Sehari. Alhamdulillah acara telah selesai. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya.